Tolak jatah menteri, Nasdem bantah dicap oposisi. Waduh, kalau misalnya Nasdem, PDI, PKS tarik dirinya untuk oposisi, menarik banget nih, ya kan? Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu, guys. Seperti biasa, kali ini kita pengen ngebahas tentang politik, dimana gue pengen ngebacain partai mana nih yang nggak masuk kabinet Prabowo nih guys, ya kan, atau nggak dapet jatah menteri. Nanti kita bacain beritanya seperti apa. Jadi jangan lupa buat kalian klik tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. 3, 2, 1. Nah itu dia. @Nasdem secara kesatria tidak mau jabatan menteri di kabinet. Ya kan, secara kesatria nggak mau jabatan menteri di kabinet. Gua nggak tahu nih beneran nolak atau ya kan, atau memang tidak dikasih jabatan. @DPP PKB dengan tidak malunya tetap pengen jabatan. Kemarin kita lihat sendiri di Kartanegara ada Caimin ya guys ya. Ke @PKS Sejahtera, harap-harap cemas dapat tidaknya kursi di kabinet karena tanpa malunya sudah nyerahin kandidat. Nggak dipanggil ya kan, terus mungkin Prabowo juga nggak mau ngambil tapi nyerahin kandidat ini ya kan. Gua tahu kandidatnya kemarin di berita ada, kalau nggak salah tuh profesor dari guru kampus ITB atau IPB dah, gue lupa. Nanti kita bacain beritanya, semoga ada ya guys ya. Lanjut, semua sudah dapat menteri atau jabatan lain. Yang belum dapat busa waiting list ya, pasti akan sering rotasi. Teruslah merapat sampai posisi yang diinginkan bisa didapat. Jangan sia-siakan waktu yang lalu sudah jadi pendukung loyalis. Tunjukkan bahwa Anda pendukung setia, sekalipun tidak dapat apapun. Ya nggak mungkin setia, karena butuh jabatan, ya kan? Tapi semoga aja yang kemarin dukung Pak Prabowo ya kan, tapi belum masuk dapat jabatan apapun, masih banyak kok. Ini kan menteri itu jabatan yang tinggi lah di dalam kabinet pemerintahan. Terus nanti ada dubes-dubes. Nah bisa tuh Anda kemarin yang dukung Pak Prabowo jadi dubes ataupun jadi komisaris. Kalau itu pun nggak dapet ya itu berarti nasib. Lanjut, tidak ada calon menteri dari partai PDI Perjuangan, PKS, Nasdem. Ini 3 partai ini tidak dapat calon menteri guys. Tapi gua nggak tahu jabatan apa nanti yang didapat, karena ketiga ini selain PDI sudah masuk ke Kimples ya kan. Ada 13 atau 12 partai kemarin. Prabowo menjawab, tokoh yang ia panggil ada yang profesional atau teknokrat. Lalu kemana Abu Janda? Tidak terlihat batang hidungnya. Mungkinkah doi akan diangkat menjadi menteri agama? Jangan deh, please Pak Prabowo ya, jangan Abu Janda. Masih banyak tokoh-tokoh agama yang lain, please ya. Kalau sampai Abu Janda gua nggak tahu ya. Ini mungkin kabinet guyonan juga. Tolak jatah menteri, Nasdem bantah dicap oposisi. Waduh, kalau misalnya Nasdem, PDI, PKS tarik dirinya untuk oposisi, menarik banget nih ya kan. Tapi nggak tahu, mungkin ada udang di balik batu guys ya. Kita nggak tahu ya beneran dapat menteri atau enggak, karena nanti 20 Oktober baru diumumin. Ini baru kisi-kisinya doang sebenarnya guys ya. Adakah ini strategi Prabowo untuk pancing ketum PDIP, Nasdem, PKS? Mengingat baru sebagian calon menteri yang sudah fix terbayang jika PDI, Nasdem, PKS jadi oposisi. Seru atau faktor fufu fafa? Kenapa ada fufu fafa lagi? Sedangkan kemarin kita tahu calon menteri sudah dipanggil di Kartanegara, tapi sama sekali tidak ada Mas Gibran. Ataukah ini memang ada kaitannya dengan Fufu Fafa atau enggak? Nanti kita lihat tanggal 20 Oktober. Pokoknya sabar, tinggal 4 hari lagi guys, 20 Oktober guys ya. Di sini kita lihat postingan dari Tempo, Prabowo panggil para calon menteri, tidak ada dari kader PKS, Nasdem, dan PDIP. Jadi 3 partai ini ya kemungkinan tidak dapat jatah menteri. Tapi kita lihat kemarin Prabowo sudah datengin DPP Nasdem, terus datengin kediaman PDIP, dan kayaknya PKS belum ya. Gua nggak tahu nih ketiga partai ini dapat jatah menteri ataupun jatah jabatan yang lain ya kan. Oke lanjut, di sini ada M Said Didu. Sepertinya pemanggilan calon menteri sudah selesai. Tidak ada wakil PDIP, Nasdem, dan PKS. Dominasi menteri berasal dari menteri kesayangan Jokowi. Gua paham banget ini kemarin calon-calon menteri Prabowo sebagian besar menteri Jokowi yang kemarin guys. Apakah nanti pemerintahan Prabowo masih ada kaitannya dengan Pak Jokowi? Kita lihat saja nanti ya guys ya. Hashtag kabinet Fufu Fafa. Fafa udahlah, nggak usah dibahas lagi guys, kesian ya guys. Berandai-andai saja kita bahwa pemanggilan ini hanya untuk menyenangkan Jokowi. Mudah-mudahan yang dilantik nanti beda orangnya dan sesuai dengan keinginan rakyat yang berasal sehat. Amin. Semoga aja ya kan.
late game nanti Prabowo memberikan kejutan kepada rakyat Indonesia, ya kan. Kalau sebagian kecil aja deh, ya kan, dari menteri-menteri kemarin. Jadi sebagian besar adalah memang ya keinginan Pak Prabowo gitu, yang bener-bener membangun bangsa gitu, guys. Kalau PDIP mah wajar, mereka punya bargaining sendiri. Nasdem pun sepertinya ada sesuatu. Lah ini PKS yang udah nyamperin ke Kartanegara kemarin, nggak dilirik sama sekali. Aneh banget anjir, emang ngapain datang ke Kartanegara? Gua nggak tahu itu diundang apa enggak, ya kan, atau inisiatif sendiri gitu. Ini nih Pak, nih calon menteri dari BKS bla bla bla, ini orangnya pinter banget. Clear ya guys, Pramono Anung bukan calon menteri. Nah, kita tahu Pramono ini adalah calon gubernur DKI Jakarta, bukan calon menteri. Tapi kemarin datang ke Kartanegara. Nggak tahu, mungkin ngopi-ngopi tipis ya Pak ya. Kedatangan Mas Pram ke Kartanegara untuk menyampaikan pesan Bu Megawati kepada Prabowo soal posisi PDIP di kabinet. Sepertinya PDIP lebih memilih sebagai oposisi. Ya adalah oposisi 1-2 partai lah, setidaknya ada yang mengimbangi gitu, ada yang counter nanti negara ini, ya kan. Artinya Mbak Puan gak jadi gantiin posisi Gibran dong Om. Kenapa masih berharap Anda? Nggak mungkin guys, masih ada Pak D. Oke guys, jadi itu adalah berita kali ini. Kesimpulannya adalah PDI, Nasdem, PKS belum dapat jatah menteri. Tapi kita lihat nanti 20 Oktober pengumuman dari Pak Prabowo Subianto. Seperti apa kabinet dari Pak Prabowo? Apakah ketiga partai ini nanti ikut dalam kabinet Pak Prabowo? Nanti kita lihat tanggal 20 Oktober. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.